Oya menganggap kehadiran Feride tidak memiliki kejelasan karena dia bekerja seenaknya. Kemudian Oya bertanya tentang luka di wajah Emir, namun Emir menutup topik tersebut. Sementara itu Narin memberitahu Kemal bahwa dia tidak akan bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk Kemal dan putrinya. Namun Kemal meyakinkan Narin bahwa dia adalah wanita yang pantas untuk dinikahi. Kemudian Kemal memutuskan untuk menunda pernikahan sampai Narin benar-benar siap. Songgul datang membawa koper ke rumah Tarhun untuk tinggal bersama Feride. Namun Sefer menegaskan bahwa nama belakang Feride yang dia cari berbeda dengan Feride yang bekerja di sini. Keesokan harinya Tuan Hikmet berencana akan menyelenggarakan upacara pemberian nama untuk cucunya. Kemudian Tuan Hikmet menasihati Emir agar memberikan nama yang bagus untuk putranya meskipun dia belum sembuh dari rasa sakitnya. Namun Emir merasa gelisah karena menjadi seorang ayah adalah tanggung jawab yang besar. Sementara itu Oya mempersiapkan gaun milik Raihan lalu menyuruh Feride untuk memakainya. Kemudian Emir pergi saat upacara akan dimulai sehingga Tuan Hikmet meminta gurunya mewakili Emir untuk memberikan nama yang bagus kepada cucunya. Selesai upacara Emir pulang dan memarahi Feride karena memakai gaun milik Raihan. Sementara itu Oya sangat senang karena rencananya berhasil untuk menyingkirkan Feride secara perlahan. Kemudian Tuan Hikmet mengetahui jebakan Oya terhadap Feride sehingga dia sangat marah. Namun Oya mencoba memberitahu Tuan Hikmet bahwa Feride memiliki niat buruk dengan mendekati Emir. Sementara itu Tuan Hikmet memperingatkan Oya agar tidak berani memfitnah gadis yang sedang berjuang mencari nafkah. Songgul mulai menyelidiki keluarga Tarhun lalu menyadari bahwa mereka adalah jutawan. Kemudian Songgul pergi ke rumah Tarhun untuk mengunjungi Feride. Namun Feride memperingatkan Songgul untuk merahasiakan identitas aslinya. Sementara itu Songgul sangat kagum melihat kekayaan keluarga Tarhun sehingga dia melakukan segala cara untuk tinggal di mansion. Kemudian Songgul menggeledah seisi rumah lalu menyalakan alarm agar Feride berduaan dengan Emir. Namun Emir mengalami demam tinggi sehingga Feride memandikan Emir untuk menurunkan suhu tubuhnya. Sementara itu Oya menyuruh Tuan Hikmet datang ke kamar Emir untuk menunjukkan bahwa perkataannya benar, namun Songgul menyelamatkan Feride dengan memberinya isyarat. Keesokan harinya Emir sangat terkejut melihat Feride sehingga teringat saat dia memakai gaun Raihan. Kemudian Emir memarahi Feride karena tidak sopan masuk ke kamar dan mengambil barang yang bukan miliknya. Namun tak lama Emir mendengar kebenaran bahwa semua itu adalah jebakan yang direncanakan oleh Oya sehingga Emir merasa malu pada Feride karena telah memperlakukannya dengan buruk. Songgul berniat tinggal di Istanbul dan berencana menjual rumah milik Feride. Namun Feride menolak karena rumah itu satu-satunya peninggalan dari sang ayah. Sementara itu Songgul membujuk Feride dengan hutang yang dimiliki kakaknya sehingga Feride pun setuju. Kemudian Songgul sengaja memberitahu Emir tentang kepergian Feride ke Sapanca. Emir pun segera mengejar Feride karena khawatir bahaya Resid masih mengintai. Sementara itu Sefer mengkhawatirkan kendaraan yang dibawa oleh Emir karena memiliki sedikit kerusakan. Di tengah perjalanan Emir menyadari wajah pucat Feride sehingga dia menyuruhnya untuk cuci tangan dan wajah. Namun Feride terjatuh ke dalam lumpur sehingga dia harus membersihkan sepatunya sebelum melanjutkan perjalanan. Setibanya di rumah Feride mendapat kabar bahwa pembeli mengundur waktu besok hari untuk datang menemuinya. Kemudian Emir sangat kesal karena pembeli itu tidak bertanggung jawab sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Namun mobil tidak bisa menyala sehingga mereka harus menunggu 3 jam untuk memperbaikinya. Sementara itu seorang anak kecil bernama Memo yang memiliki impian menikahi Feride datang ke rumah. Kemudian Memo menginterogasi Emir karena cemburu melihat mereka bersama.
Namun Emir malah mendapat kabar dari montir jika perbaikan mobil memakan waktu lama sehingga Emir dan Feride terpaksa menginap. Keesokan harinya pembeli datang menemui Feride dengan menawarkan harga murah untuk membeli rumahnya. Kemudian Emir menolak dan menyuruh pria itu mencari rumah lain. Namun Feride marah karena sikap kasar Emir terhadap pembeli yang sedang mengalami situasi sulit. Sementara itu Emir menunjukkan sebuah bukti kepada Feride jika pembeli itu mencoba membohonginya. Di perjalanan pulang pembeli baru menghubungi Feride dengan menawarkan harga 35.000 lira sehingga Feride menyetujuinya. Namun ternyata pembeli itu adalah suruhan Emir sampai membuat Feride sangat marah. Kemudian mereka berdebat karena Emir membeli rumahnya secara rahasia. Namun Emir juga sangat marah karena Feride menyinggung luka masa lalu yang menyebabkan semua orang menderita karena kemarahannya. Sementara itu Feride merasa bersalah karena kata-katanya telah melewati batas. Kemudian Feride mendapat informasi tentang pertarungan yang akan dilakukan oleh Emir. Feride pun datang ke lokasi pertarungan sampai membuat Emir tak fokus sehingga dikalahkan oleh lawan. Kemudian Feride membawa Emir pulang lalu merawatnya karena mengalami demam. Namun Emir malah mencium Feride karena menganggapnya sebagai Reyhan. Keesokan harinya Emir mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Kemudian Emir mencari Feride untuk membicarakan masalah tersebut namun Feride selalu menghindarinya. Sementara itu Emir berhasil mengejar Feride ke supermarket meskipun dia berusaha bersembunyi. Kemudian Emir meminta Feride untuk melupakan kejadian semalam karena dia tak sadarkan diri. Namun Feride merasa kesal karena Emir seolah-olah menyalahkan dan menuduhnya telah melewati batas karena menyelinap masuk ke kamar. Kumru memanfaatkan kebutaan Narin dengan menyamar menjadi kakaknya. Sementara itu Kemal tidak bisa berbuat apapun di depan mitra kerja apalagi mereka mempercayai semua ucapan Kumru. Kemudian Kemal pergi ke gedung mafia organ karena Munefer ditipu oleh mereka saat berniat mendonorkan kedua matanya untuk Narin. Sementara itu Narin sangat marah saat Masal bernyanyi dengan lagu yang selalu dinyanyikan oleh Munefer sewaktu kecil. Kemal pun sangat kesal melihat Narin terus bersikap kasar terhadap ibunya. Kemudian Kemal memberitahu Narin tentang pengorbanan Munefer yang hampir mati ditipu oleh mafia organ. Namun Kumru malah memanfaatkan pertengkaran mereka dengan terus mendekati Kemal. Selain itu Kumru juga meminta Narin untuk menjauh dan membiarkan Kemal sendirian sementara waktu. Keesokan harinya Kumru kembali ke perusahaan untuk menemui mitra kerja. Kemudian Kemal meminta Kumru untuk mengakhiri permainan tersebut karena Narin akan marah jika mengetahuinya. Namun Kumru tetap bersikeras akan melanjutkan permainan itu meskipun dengan kebohongan. Sementara itu Munefer mengetahui kebohongan putrinya yang menyamar menjadi kakaknya. Kemudian Munefer menyuruh Kumru untuk mengakui kebohongannya kepada Narin. Namun Kumru malah mengancam akan menceritakan masa lalu Munefer yang hidup di penjara serta melahirkan Kumru di sana. Sementara itu Narin mendengar percakapan Kemal dan Pak Engin yang berencana makan siang bersama. Kemudian Narin ingin menemani Kemal dan berjanji tidak akan berlarut-larut menangisi kondisinya. Keesokan harinya Kumru bersiap pergi ke restoran untuk memenuhi janji Pak Engin dan istrinya. Namun Munefer merusak pakaian Kumru sehingga dia meminjam gaun milik Narin. Sementara itu Kemal telah membatalkan janji tersebut dengan mengundang Narin ke restoran. Kumru pun sangat kesal karena Kemal telah mengecewakan dirinya dan betapa terobsesinya Kumru menjadi Narin yang selalu pergi ke tempat-tempat indah dan dihormati semua orang. Keesokan harinya Kumru mendapat undangan dari Bu Berna untuk bergabung ke dalam yayasan bersama teman-temannya. Kemudian Kumru menyuruh para wanita itu datang ke rumah sambil memanfaatkan ketidakhadiran Kemal dan Narin. Sementara itu Munefer sangat terkejut melihat tingkah putrinya yang semakin di luar batas.
Kemudian Kemal meninggalkan Naren sendirian di rumah karena dia memiliki pekerjaan penting. Naren pun mendengar Kumru bercerita seolah-olah menjadi dirinya tentang awal mula pertemuan Naren dengan Kemal. Namun tanpa rasa malu Kumru memperkenalkan Naren kepada tamu menggunakan nama miliknya. Melike menyuruh Feride pergi ke perusahaan untuk mengirim folder yang dibutuhkan oleh Emir karena Sefer tidak ada di rumah. Setibanya di rumah Melike mengeluh sakit lalu menyuruh Feride untuk mengumpulkan baju kotor milik Emir. Namun Feride tidak sengaja membawa foto Emir ke dalam keranjang. Sementara itu Emir memergoki Feride sehingga membuat bingkai fotonya rusak. Kemudian Emir melihat Feride pergi ke gudang lalu menginterogasinya. Namun Feride teringat saat Emir menciumnya sehingga dia jatuh pingsan. Sementara itu Emir mengetahui penyebab Feride bertingkah aneh sambil menegaskan bahwa dia tidak akan marah karena masalah sepele. Kemudian Feride dan Emir menyadari bahwa mereka terkunci akibat ulah Songgul sehingga terpaksa menginap di sana. Keesokan harinya Emir mengalihkan perhatian Sefer karena Feride tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Feride merusak kemeja Emir akibat tak fokus bekerja karena mengingat momen di gudang bersama Emir. Begitupun dengan Emir yang baru mengingat malam saat dia mencium Feride. Kemudian mereka bertemu ketika Feride sedang mencari Melike. Namun Emir tidak mengatakan sepatah kata apapun kepada Feride karena merasa malu soal malam itu. Sementara itu Feride mengira jika Emir marah sehingga dia pergi ke pusat pembelanjaan untuk membeli kemeja baru. Sepulangnya dari pusat perbelanjaan Feride menyimpan kemeja yang dia beli di kamar Emir. Kemudian Feride pergi menyiapkan makan malam karena berpikir Emir memiliki tamu. Namun Emir salah paham atas semua yang dilakukan oleh Feride sampai Emir menghina kehormatannya.